Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita masih menikmati kebangkitan Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang selama 40 hari setelah kebangkitannya. Hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Mari kita mau bangun iman kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa bagi kita. Karya terbesar buat hidup kita. Yesus mati dan bangkit bagi kita. Kita pujikan lagu ini. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Yesus. Terima kasih Engkau sudah bangkit bagi kami. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lagi katakan, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari amin, hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap ya waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama bangkit berdiri, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang
kasih-Mu, sebab cinta-Mu, sebab pengorbananmu bagi kami luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat kasih setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Betapa kami banggakan Engkau Tuhan. Betapa kami bersyukur kami menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mati menebus kami dan Engkau bangkit mengalahkan maut. Memberikan kemenangan kepada kami. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau bersuka cita. Dan kami mau katakan kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau bergirang di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau bergirang buat Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Raja yang luar biasa. Allah kita itu adalah Allah yang perkasa. Allah kita itu adalah Allah yang pemenang. Dan Dia tidak pernah gagal. Amin. Puji Tuhan. Katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Katakan, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan dengan iman sekali lagi, katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, amin, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Karena kebangkitan Yesus menjadikan kita orang-orang yang lebih dari yang menang. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita mau imani Yesus dahsyat. Amin. Dalam segala perkara, Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan iman, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian yang berjudul Penolongku yang Aku Percaya. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini karena janji Allah. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena janji Allah. Kita adalah umat perjanjian. Kita hidup karena janji-janji Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dan tidak ada satupun janjinya yang tidak digenapi. Mari kita mau bersyukur. Kita mau imani bahwa karena Yesus bangkit dan hidup, maka segala persoalan masalah kita sudah diselesaikannya. Kita sudah menang. Mari kita mau bersyukur. Haleluya. Kita mau simpan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk
hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Lagi katakan setiap janjimu Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin, amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahmu dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi kita bangkit berdiri dan katakan setiap janjimu, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, katakan amin. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku.
sungguh-sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Amin. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami tahu ketika Engkau ada di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan kami, Tuhan. Kami tidak lagi perlu takut dan khawatir. Kami tidak lagi perlu merasa bimbang. Karena Engkau Allah kemenangan kami. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Kami hidup oleh karena perjanjian-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih, kami mau pegang janji-Mu. Kami mau terus setia kepada Engkau. Karena kami tahu pengharapan besar itu menantikan kami. Surga yang mulia itu menantikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman kepada setiap kami, memberikan kepada kami kekuatan iman. Sehingga kami tetap terus hidup di dalam kehendak-Mu. Memakai hamba-Mu dan mengurapi Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi dan selamat kita beribadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari kedua Paskah yang baru saja berlalu. Kita masih dihangatkan oleh situasi bagaimana harusnya kita penuh dengan kegembiraan, semangat dan terus berjalan pada sasaran menuju surgawi. Mari kita akan memulai renungan kita pada pagi hari ini. Judul dari renungan ini adalah Singkapkanlah mataku. Saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 18 di situ dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban Taurat-Mu. Puji Tuhan. Ayat bantu yang akan kita pakai pada pagi hari ini
yaitu di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 37. Di situ disuratkan, saudara, pada hari itu juga, ayat 13, 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 2 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Berhentilah mereka dengan muka yang muram. Ayat 18, seorang dari mereka bernama Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" "Apakah itu?" jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami tidak menyerahkan dia, pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Selanjutnya, saudara, ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi." Saudara, di sini dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Kita lihat lagi dalam ayat 27, saudara. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. Mereka mendesak Yesus sehingga Yesus dipersilahkan dalam ayat berikutnya untuk tidak melanjutkan. Lalu mereka mendesak Yesus untuk masuk di dalam rumah mereka. Nah, pada waktu mereka sedang duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah terbuka mata mereka dan mereka itu mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara di tengah perjalanan dan ketika ia menerangkan tentang kitab suci?" Saudara yang kekasih, marilah kita akan bersama-sama melihat apa yang dikatakan di dalam firman Allah tentang kata "singkapkanlah mataku".
supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Kalau kita melihat saudara, karena kita masih ada di situasi atau suasana kebangkitan, kita membaca pada pagi ini tentang bagaimana dua orang murid yang saudara sudah membacanya, dua orang murid yang mengadakan perjalanan ke Emmaus. Setelah mereka berjalan kurang lebih 7 mil, saudara-saudara, itu kurang lebih 10 kilometeran. Ya, saudara, kalau kita melihat saudara, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka dan berkata, apa sih yang kamu sedang percakapkan? Ketika mereka sedang bertukar pikiran, Tuhan Yesus menanyakan itu kepada mereka. Tetapi saudara, mereka tidak tahu bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Ada yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Percakapan dengan Yesus pun tidak dikenal. Suara Tuhan Yesus pun tidak dikenal. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan? Saudara, salah satunya bermuram. Melihat, loh, orang ini, ya, saudara, seorang dari mereka yang bernama Kleopas mengatakan, loh, kamu ini tidak mengenal apa yang sedang terjadi sekarang. Sudah heboh, sudah viral di seluruh Yerusalem bahwa, ya, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum dan disalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan untuk supaya dia akan membebaskan umatnya atau bangsa Israel. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, saudara, begitulah keadaan yang sedang dipikirkan oleh kedua murid ini dan bercakap dengan Yesus. Kalau kita lihat, saudara, di dalam ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab nabi-nabi. Ya, saudara, kita melihat bagian ini, mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang kali, saudara, mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya selama ia ada di dalam dunia ini. Kalau kita lihat, saudara, untuk supaya murid-muridnya itu, saudara, mendapat keteguhan, mendapat kekuatan dengan jelas bahwa dia sudah bangkit. Saudara yang kekasih, di dalam Alkitab kita sudah membaca tadi bahwa di dalam kitab Mazmur dikatakan, supaya dapat aku melihat keajaiban Taurat-Mu, jeli
pendekkanlah, singkapkanlah mataku, supaya aku dapat melihat keajaiban Tauratmu. Dalam Injil Lukas, saudara-saudara, pasal yang ke-52, di sana ada kata-kata yang ditujukan kepada orang Farisi. Orang Farisi yang disebut ahli Taurat, ahli agama, yang mengetahui sesungguhnya tentang Taurat itu. Tetapi Tuhan Yesus menegur kepada ahli Taurat ini. Ia mengatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam. Kamu menghalang-halangi. Jadi saudara, Tuhan menegur, Tuhan berkata, Tuhan berbicara untuk para ahli Taurat itu. Dia mengetahui kunci pengetahuan tentang Taurat itu, saudara. Tetapi dia tidak masuk ke dalamnya. Bahkan dia menghalang-halangi umatnya untuk bisa mengenal keajaiban Taurat Tuhan. Saudara, dalam ayat 13 sampai 16, di situ dituliskan bahwa ayat 13 sampai 16 itu mereka tidak bisa melihat Yesus yang sebenarnya karena ada yang menghalangi mereka. Saudara-saudara, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Disinilah kita melihat, saudara, mereka tidak mengenal Dia karena, saudara, seberapa lama mereka mengenal Yesus? Seberapa lama kedekatan mereka dengan Yesus? Itu pun harus ditimpakan kepada kita. Seberapa lama saudara mengenal Yesus? Melihat Yesus dengan iman saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang menghalangi itu adalah kata-kata yang sering terlontar. Saudara, menghalangi untuk beribadah, menghalangi anak-anak untuk setia kepada Tuhan, untuk tidak terlalu dalam mengenal Tuhan. Saudara-saudara, karena orang tuanya lebih berkepentingan kepada hal-hal duniawi. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, jangan kita seperti ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang mengetahui kunci pengetahuan, tapi saudara, dia menghalang-halangi umat. Marilah kita bersama-sama, saudara, kunci pengetahuan tentang Alkitab, saudara-saudara, harus menjadi kesukaan saudara dan saya. Murid Yesus mengenal tentang kebangkitan, tetapi kedalamannya tentang apa itu kebangkitan masih diragukan. Murid Yesus malah mempunyai pandangan bahwa harapan ia kepada Yesus, yaitu Yesus nanti akan membebaskan umat dari tekanan pimpinan-pimpinan Romawi dan mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan. Ia mengharapkan bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan di dunia ini. Mereka hanya mengetahui Yesus sebagai nabi yang berkuasa dalam perkataan. Hanya kesedihan belaka karena gurunya telah disalibkan. Saudara yang kekasih, marilah kita akan melihat, saudara,
bagian yang kedua. Saudara, di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-52 dikatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan kamu menghalang-halangi. Saudara, marilah kita akan melihat kunci pengetahuan. Sebab di dalam Injil Lukas kunci pengetahuan tentang apa yang dikatakan tentang Mesias itu, saudara, yaitu dalam ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamban kamu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Saudara, nabi-nabi ini termasuk saudara-saudara, dalam ayat 27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa dan segala kitab-kitab nabi. Saudara, jangan kita hanya mengetahui di bagian kulit. Oh, Yesus bangkit, bersukacita. Tetapi saudara-saudara, kita harus jauh lebih mengetahui. Saudara-saudara, jangan seperti Kleopas dan muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka hanya tahu bahwa Yesus tidak lagi bisa menjadi pengharapan mereka. Yesus katanya bangkit. Dilihat oleh wanita-wanita, oleh murid-muridnya, hanya sekedar sampai di situ. Tetapi saudara, haruslah kita tahu apa yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama tentang Musa dan para nabi-nabi. Di situ dikatakan dalam Keluaran 12 ayat 5 sampai 7 tentang Paskah anak domba. Itu adalah nubuatan di masa Musa. Saudara-saudara, sudah dinubuatkan bahwa saudara ada domba Paskah yang darahnya harus disabut di atas pintu kiri dan kanan. Pertanda kalau dikasih garis adalah salib. Domba harus disembelih, harus mengeluarkan darah. Saudara, demikianlah keadaan yang tertera, yang kita tahu tentang apa yang dikatakan para nabi. Salah satunya Musa telah menubuatkan tentang Yesus yang mati di atas kayu salib. Domba Paskah itu menggambarkan, menubuatkan Yesus yang mati di atas kayu salib. Kalau kita lihat lagi Nabi Mika, saudara, dia menuliskan tentang kelahiran Yesus. Tetapi engkau, Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Lihat saudara, sudah dinubuatkan bahwa akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Puji Tuhan, saudara, sudah dinubuatkan. Berikutnya lagi dalam Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Di situ dituliskan saudara tentang kelahiran dari Tuhan Yesus. Dikatakan sebab seorang, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang putra telah lahir untuk kita. Seorang putra yang diberikan kepada kita. Dan namanya disebut, maaf saudara, diberikan kepada kita. Dan lambang pemerintahannya
ada di atas bahunya. Lalu dikatakan, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Salam. Ini adalah lambang, ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Di situ dituliskan lagi, saudara, tentang penyaliban. Ia dihina dan dihindari orang. Saudara, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak dia masuk dalam hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita yang ditimpakan kepadanya. Saudara, inilah nubuatan-nubuatan yang dituliskan, yang harus diketahui oleh setiap umat Tuhan. Saudara, harus diketahui oleh setiap anak-anak Tuhan. Banyak kunci-kunci, saudara, pengetahuan tentang Yesus. Kleopas dengan muridnya, saudara-saudara, yang terakhir, ketika mereka sampai di dekat rumah Yesus ditahan dan mereka bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus memecahkan roti itu, setelah dia meminta berkat kepada Bapa Surgawi. Saudara-saudara, ketika itu terbukalah mata mereka itu, lalu mengenal dia. Tetapi tiba-tiba ia sudah lenyap. Wow, saudara-saudara, tidak kelihatan lagi Yesus. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara di tengah jalan, ketika ia menerangkan tentang kitab suci. Saudara-saudara, kita lihat di sini ada kuasa biasa. Waktu Tuhan Yesus mata mereka terbuka, lalu mereka mengenal Yesus. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara saat ini masih remang-remang tentang kebangkitan Yesus? Masih meragukan? Wow, saudara, mari kita belajar terus tentang kebenaran ini. Mari kita belajar terus tentang, saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas kepada orang Farisi. Engkau memegang kunci pengetahuan, tapi engkau menghalangi umat. Mari kita kejar terus untuk mengenal Yesus kita sebagai juru selamat. Mintalah kepada Tuhan supaya pada pagi hari ini Tuhan menyingkapkan mata kita supaya kita memandang keajaiban Taurat-Mu. Puji Tuhan, inilah firman yang dapat saya berikan. Haleluya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk melihat, memandang secara jelas bahwa Yesus yang kita sembah itu ada di tengah-tengah kita. Rasakan saudara, dia adalah Bapa yang baik. Amen. Mari kita nyanyikan lagu Kau Bapa yang mengasihiku.
mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini dari hati. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mari kita semakin Mengasihimu, makin memuliakan Bapa kita Bapa dan Rajaku. Kaulah Yang ku pandang di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau simpan firman-Mu. Kami mau Tuhan supaya seluruh kebenaran boleh menjadi bagian kami. Tuhan, kami mau Tuhan menerima kunci-kunci pengetahuan tentang kebenaran-Mu. Karena itulah satu-satunya yang membuat kami tidak akan goyah. Kami tidak akan bimbang dan ragu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan yang jelas-jelas benar bahwa Engkau adalah Allah yang sudah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Kami yakin semua yang hadir pada pagi hari ini sudah diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menutup ibadah raya kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang membawa damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali.
Maranatha. Bapa, terima